Baik, kita mulai pelajaran pertama kita tentang istilah yang ada di bank syariah. Ada begitu banyak istilah di bank syariah yang akan terasa asing di telinga kita karena beberapa di antaranya menggunakan bahasa Arab. Tapi nggak usah khawatir, kita akan pelajari satu persatu sehingga kita akan menjadi lebih paham apa yang dimaksud dengan akad, nisbah, bagi hasil, musyarakah, mudarabah, dan seterusnya. Yang pertama adalah tentang DPK. DPK adalah dana pihak ketiga, yaitu simpanan di bank, simpanan masyarakat di bank, baik masyarakat perorangan, lembaga negara, lembaga swasta, perusahaan, dan semuanya. Semua berhak dan boleh menyimpan dananya di bank. Simpanan dalam bentuk apa? Simpanan yang populer saat ini adalah dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan tidak menutup kemungkinan di masa-masa mendatang akan ada jenis simpanan lainnya yang diperbolehkan oleh otoritas, dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK. Kemudian akad. Akad dalam bahasa kita sehari-hari mungkin dikenal dengan perjanjian. Ya. Atau kalau di bank umum itu disebut dengan perjanjian kredit. Kalau di bank syariah, semua jenis produk, semua jenis interaksi nasabah dengan bank harus diawali dengan akad. Bahkan tabungan, deposito pun, dan tentu saja di kredit atau pembiayaan, itu ada yang disebut dengan akad. Diawali dengan akad. Di awal proses. Jadi begitu ditandatangani, maka akad perjanjian tersebut mengikat kedua pihak untuk menjalankan sesuai dengan isi di dalam perjanjian tersebut. Berikutnya adalah nisbah. Nisbah itu adalah pembagian porsi keuntungan antara bank dengan nasabah. Bank dalam melakukan bisnis akan mendapatkan keuntungan baik itu di tabungan, deposito, ataupun dalam giro. Nah, atas keuntungan tersebut nanti akan dibagi porsinya dengan nasabah sebagai penyimpan dana. Demikian juga nasabah yang menjalankan usaha atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Saat menjalankan usahanya, nasabah mendapatkan keuntungan. Nah, nanti nasabah juga akan memberikan porsi atau nisbah keuntungan tersebut sebagian kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal. Misalkan 60-40. 60% untuk nasabah, 40% untuk bank. Atau kebalikannya, semua diperjanjikan di awal proses. Itu yang disebut dengan nisbah atau porsi keuntungan masing-masing pihak. Kemudian bagi hasil. Atas usaha yang dilakukan oleh bank ataupun oleh nasabah, diperoleh keuntungan. Nah, atas keuntungan tersebut, dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal tadi itu. Jadi misalkan nasabah dari hasil menjalankan usaha atas pembiayaan atau kredit yang diperoleh dari bank mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi hasilkan kepada bank sebagian sesuai dengan nisbah yang kita telah pelajari di slide sebelumnya. Itu adalah bagi hasil. Demikian juga nasabah dana. Nasabah dana juga dapat bagi hasil atas tabungan atau depositonya yang disimpan di bank. Nanti bank akan memberikan bagi hasilnya kepada penyimpan dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati saat awal nasabah menyimpan dananya. Kemudian murabahah. Jadi kita misalkan nasabah akan pengen membeli mobil secara angsur karena dananya belum cukup untuk beli tunai, maka dia menghubungi bank untuk meminjam atau membeli. Nah, di bank syariah
pembiayaan atau kredit mobil tadi itu akan dibuatkan akad jual beli. Artinya nasabah membeli mobil dari bank. Kemudian bank akan menjual mobil tersebut kepada nasabah dengan harga pokok plus keuntungan. Sehingga nasabah akan membeli dengan harga beli. Jadi ada harga jual yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan itu dari bank, kemudian nasabah membeli dengan harga beli. Kemudian nasabah membayar dengan cara mengangsur. Nah, akad jual beli itu disebut dengan akad murabahah. Nilai beli tersebut atau nilai jual tersebut tidak boleh berubah sepanjang masa sampai pembiayaan atau mobil tersebut lunas. Jadi nggak boleh. Misalkan harga jualnya atau harga belinya itu 500 juta misalkan. Maka dari awal perjanjian kredit sampai dengan akhir perjanjian kredit, harga 500 juta tersebut tidak boleh bertambah meskipun keadaan ekonomi misalkan gonjang-ganjing, tidak diperbolehkan bank menaikkan harga jualnya. Itu murabahah. Kemudian musyarakah. Berbeda dengan murabahah, kalau musyarakah ini lebih kepada perjanjian kerjasama antara bank dan nasabah. Misalkan nasabah akan menambah modal untuk usahanya yang sudah berjalan. Misalkan usaha pabrik tempe atau pabrik tahu misalkan. Karena sudah besar, akan ditambah besar lagi. Maka pengusaha tersebut menghubungi bank untuk menambah modal. Maka akan dibuatkan akad musyarakah atau perjanjian kerjasama antara bank dan nasabah. Nah, dari hasil usaha tersebut, dari hasil usaha nasabah untuk menjalankan perusahaan tempe tahu tadi itu, kan dapat keuntungan. Keuntungan atas apa? Keuntungan atas tambahan modal tadi. Maka untungnya harus dibagi hasilkan kepada bank. Jadi nasabah memberikan sebagian keuntungan tersebut sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian musyarakah. Jadi bagi hasil itu bisa ada di pihak nasabah kepada bank atau juga bank kepada nasabah. Sementara itu dulu pelajaran pertama kita dan kita akan belajar lebih dalam dengan contoh-contoh real sehingga kita lebih paham. Terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan kita semakin paham dengan bank syariah.